Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dari Prodi 3 PAUD B1, ingin menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik beserta contoh pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Bagi orang-orang yang belum tahu pengertian pertumbuhan dan perkembangan, itu kerap disamakan pengertiannya. Maka dari itu, saya di sini menjelaskan pertumbuhan pada peserta didik, yaitu pertumbuhan adalah bertambahnya volume, ukuran, dan massa pada makhluk hidup atau peserta didik yang dapat dilihat dengan metode kuantitatif atau dapat diukur dengan menggunakan angka. Kemudian lanjut kepada pengertian dari perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses di mana kita dapat melihatnya dari dalam, yang dapat ditimbulkan dengan proses identifikasi. Tidak hanya itu, proses perkembangan merupakan proses yang biasa disebut dengan proses menuju ke dewasaan, seperti perubahan pemikiran, kemudian perubahan emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Baiklah, kita akan masuk ke perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Perbedaannya yaitu dilihat dari beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu kalau pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dilihat dengan menggunakan angka, sedangkan kalau perkembangan dilihat dengan menggunakan metode kualitatif atau tidak dapat diukur menggunakan angka tetapi bisa diidentifikasikan. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu berdasarkan penglihatannya. Kalau pertumbuhan bisa dilihat secara fisik dengan menggunakan penglihatan dari luar, sedangkan perkembangan tidak bisa dilihat secara fisik tetapi bisa diidentifikasikan dengan menggunakan penglihatan dari dalam. Kemudian lanjut yang ketiga, berdasarkan prosesnya, yaitu kalau pertumbuhan itu prosesnya mulai dari sejak lahir hingga sampai batas usia tertentu, mencapai usia tertentu. Sedangkan kalau perkembangan itu prosesnya mulai dari dilahirkan sampai kapanpun, tidak ada batasannya. Sama juga kayak berdasarkan batasannya, yaitu pertumbuhan akan dimulai dari sejak lahir hingga batas usia tertentu, dibatasi oleh usia. Kalau pertumbuhan dibatasi oleh usia, sedangkan kalau perkembangan tidak dibatasi oleh usia. Jadi sampai kapanpun akan terjadi perkembangan. Oke, itu adalah perbedaan yang keempat, yaitu berdasarkan pada batasannya. Kita akan masuk yang perbedaan ke yang kelima, yaitu perbedaan berdasarkan keterulangannya. Kalau pertumbuhan bersifat irreversibel atau yang memiliki arti tidak dapat terulang, sedangkan perkembangan bersifat reversibel, yaitu dapat terulang. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang contoh dari perkembangan dan pertumbuhan pada peserta didik, yaitu yang pertama pertumbuhan. Contoh dari pertumbuhan yaitu bertambahnya tinggi badan, kemudian bertambahnya volume lingkar kepala,
kemudian bertambahnya berat badan atau berkurangnya berat badan itu bisa diukur dengan menggunakan angka. Kemudian bisa juga dari diukur dengan pertumbuhan tangannya, bertambahnya ukuran tangan, ukuran kaki, ukuran badan dan lain sebagainya. Kemudian masuk kepada contoh perkembangan, yaitu misalnya seperti anak bisa yang awalnya belum bisa berlari, sekarang sudah karena proses perkembangan dia bisa berlari, bisa berjalan, kemudian bisa untuk peserta didik kita bisa lihat dari perkembangannya, dari awalnya belum bisa membaca, belum bisa mengenal huruf-huruf abjad atau angka. Karena proses perkembangannya, maka anak itu bisa mengenal angka, kemudian huruf, angka atau huruf, kemudian huruf abjad dan lain sebagainya yang kita kenalkan kepada mereka. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Sekian saja materi dari saya atau penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.